Brian Prasetyo Adi. Tamu Sofina Vitox itu karena kita Bali based adalah siapa yang dikirim Tuhan. Timeline Tuhan berarti Yes. ya? Oke. Sebelum 2009, berkenalan dengan Jikustik itu Brian itu siapa? Anak SMA, Mas Dedi bilang, kamu mau nggak bantuin bandku? Kamu tahu kan dia Jikustik waktu itu? Tahu. Please welcome, Jikustik. Tempat orang udah keluar keren-keren gitu kan. Tiba-tiba vokalisnya datang, gini. Yes, siapa itu? Dari 3.000 orang itu ada tersisa 300 orang lah. Yang 2.700 pulang. Masa sih? Iya. Gak pernah ketemu saya. Gak pernah ketemu lagi? Sama Pak Pongki saya gak pernah ketemu. Terakhir kali kapan ketemu dengan Bapak Pongki Barata? Sudah lama sekali. Sudah lama sekali. Baik, kita hadirkan Bapak Pongki Barata. Teneng. Nggak, nanti musiknya kita tambahin aja. Oh iya. Nanti ekspresinya. Okay. Penggemar umbi-umbian ini. Apakah kamu Jikustikan? Maka episode Brian Prasetyo Adi sepanjang minggu ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu soal mengapa Pongki tidak lagi ada di Jikustik lalu digantikan Brian yang kini juga mengundurkan diri. Selamat menyaksikan. Oke, daripada kita dengerin suaranya aja dari tadi ya. Coba bapaknya dipasangin mic dulu lah supaya dia bisa ke sini. Pongki Barata, kita masukkan ke dalam layar YouTube ini. Harusnya ada musik-musik apa? Bukan musik. Masuk dong. Kamu masuk. Terakhir kali kapan ketemu dengan Pongki? Kita panggil gitu. Baik, ya benar-benar. Ulang. Oke. Terakhir kali kapan ketemu dengan Bapak Pongki Barata? Sudah lama sekali. Baik, kita hadirkan Bapak Pongki Barata. Teneng. Nggak, nanti musiknya kita tambahin aja. Oh iya. Nanti ekspresinya. Penggemar umbi-umbian ini sangat senang sekali bermusik dan tidak suka dibohongi. Ya. Oke. Selamat Jadi datang. gini. Belum. Sabar. Selamat datang di acara perkumpulan Bukan acara kamu juga. Jalinan kasih. Sabar. Oke. Sebentar. Oke, Bapak Pongki Barata sebagai di sini kamu bukan sebagai suami saya ya. Iya, sebagai narasumber. Narasumber atau kok pegang-pegang narasumber sebagai narasumber. Nggak boleh Jangan pegang-pegang. Oh, iya. Saya boleh panggil istri saya. Di sini adalah sebagai dua-duanya mantan vokalis Jikustik. Iya, Oke. betul. Oh iya juga ya? Iya. Kan dia mantan juga nih. Baru Januari kemarin loh mengundurkan diri 25 saya dengar Januari. itu, bisik-bisiknya saya dengar. Enggak, beliau mendengar dan mendapatkan teror juga dari dari masyarakat. Iya. Kapan masuk lagi? Gitu. Saya sempat baca itu. Januari 2023 Brian keluar dan tidak lama Icha comeback masuk lagi. Iya. Yang adalah tidak mengagetkan juga buat kami karena sebelumnya Icha udah sempat ngobrol sama kamu kan waktu secara itu ya. umum ya. Sama Pak Pongki udah ngobrol ya Udah. ya. Oke, jadi kita udah tahu asal usul Brian berkenalan dengan Jikustik dan sampai dengan detik ini mendengarkan kisah Brian saya harus acungkan jempol karena menurut aku sebagai anak muda umur 17 sampai 20 tahun itu beban yang harus dia pikul sih. Iya. Gile Pak, sih. itu luar biasa. Terhenyak aku tadi mendengar terhenyak gitu. Karena ternyata langsung membayangin kalau Rangga gitu loh, disuruh kayak gitu ya. Disuruh kayak gitu ya. Kita di rumah pasti komat kamitnya, semoga anakku bisa bawa diri, semoga anakku Nggak bisa di jalan. Pasti kan mikirnya gitu. Nah ini kan yang orang nggak tahu, orang cuma taunya, tiba-tiba ada vokalis baru, Jikustik mau cari yang mudaan ya, mau ini ya, mau itu ya, Pongki kenapa keluar, berantem ya, ini ya, itu ya. Sementara kamu sebenarnya keluar apa dikeluarin? Nah ini, jadi begini. Enggak, jadi sini Bapak, sini. Ya. Bapak dikeluarin apa keluar sendiri? Jadi gini loh. Berita keluarnya Pongki dulu dari Jikustik itu memang diredam. Diredam tuh dalam artian saya tidak melayani semua yang minta interview. Dulu kan belum ada podcast, belum ada kayak gini yang bisa bicara secara dalam gitu, belum ada. Dulu tuh wartawan infotainment sama tabloid. Udah kurang lebih itu. Semua yang tabloid saya tolak waktu itu. Kemudian semua yang infotainment juga bisa dibilang ditolak. Tapi semua yang job Bapak nggak tolak kan? Kalau job nggak dong. Waktu itu kita harus bayar. Nanti kamu makan apa? Iya makanya. Ya. Tapi ada satu yang saya ladeni adalah Rolling Stones. Dengan interviewernya saat
Iya, Adib. Adib Hidayat. Tapi yang mewawancara waktu itu Soleh Solihun. Kenapa? Karena satu-satunya media yang saat itu saya percaya tidak akan mentwist beritanya menjadi berita gosip, tapi menjadi berita informasi. Jadi, apa adanya. Jadi hanya itu yang mendalam. Jadi pemberitaan tentang saya keluar itu hampir nggak ada di internet. Jarang. Hanya sekilas-sekilas, dan itu pun tanpa interview saya. Itulah gitu. makanya kan orang jadinya nebak-nebak Pak Pongki sampai dengan hari ini, dan tidak pernah terbayangkan oleh kita sampai hari ini. Imbasnya ternyata ke Brian juga berat. Banyak yang tanya waktu itu, kenapa Mas Pongki tidak aktif lagi? Tapi saya juga tidak bisa menjawab. Karena nggak tahu dan nggak menanyakan juga. Ya kita nggak bisa mengharapkan anak umur 17 tahun bertanya sama bapak-bapak dong waktu itu. Ada anak bertanya pada bapaknya. Itu kan makanya jadi aku rasa gini loh, kan kadang-kadang kan ada beberapa spekulan lah, mungkin mereka karena fans berat Jikustik gitu ya, ada yang gak suka Pongki itu pokoknya harus masuk lagi, ada yang wah yang mendingan Brian lebih muda lebih apa, udah tinggalin aja Pongki itu gitu. Ada juga yang mungkin kok Brian gak ada apa ya namanya kayak sowannya atau apa ke vokalis yang lama, yang mana menurutku ya nggak harus amat juga sebenarnya. Kadang-kadang kan netizen waktu itu sempat kontak loh. Oh sempat ya, Facebook apa ya kalau nggak salah ya waktu itu. Iya. Lalian aku ya wes sulit banget. Tapi Facebook itu panas. Facebook itu panas zaman itu. Zaman 2009 sampai 2011 itu sempat ada grup apa itu ya, berapa panas, puluh ribu orang itu di situ. Iya, saya males buka lah pokoknya Facebook itu. Isinya nah ini yang saya tidak pernah buka di podcast lain ini. Oh ya, coba. Sorry motong tadi ya ceritanya. Bener juga ngingetin Facebook tuh betul juga. Jadi isinya itu pokoknya Pongki itu kacang lupa kulit nomor 1. Terus lebih mentingin uang daripada peanut forget the shell. Iya, peanut forget the shell. More important money. Lebih penting uang gitu ya. Itu tuduhan-tuduhannya. Semua tuduhan itu jadi gini, itu orang menuduh, tetapi Jikustika sendiri tidak bisa mengkonfirmasi itu, tidak bisa membenarkan tuduhan itu. Kenapa? Karena mereka tahu Pongki tidak begitu, si teman-teman Jikustik yang lainnya. Tapi netizen yang tidak tahu, Facebook Zen zaman itu ya, belum seperti sekarang, itu mengiranya seperti itu hanya karena saya dianggap pindah ke dance company yang saat itu meledak dengan Papa Rock and Roll gitu loh. Kok ya kebetulan lagu itu diterima banget masyarakat sehingga seakan-akan kamu pilih rumah baru yang lebih fancy. Jikustik datang dengan vokalis baru, lagu baru, otomatis kan diadu. Oleh itu, media. Kejadiannya tuh begitu. Nah ya. Tapi Facebook tadi aku sih nggak ingat, Brian ngubungin tuh aku nggak ingat. Tapi ada itu satu grup yang. Tapi waktu awal-awal itu kan kamu vakum kan ya? Ini kan aku boleh ya nanya. Vakum ya, 2009 tuh vakum. Host. Terus bikin dance company kan waktu itu ceritanya masih project dong. Dari 2007. Jadi Brian 2009 kan? 2007 itu project dance company itu sudah dimulai tapi belum jalan. Iya, itu juga of course. Aku tahu lah, aku istrinya gitu. Lalu tiba-tiba jadi di saat yang bersamaan dengan kamu eksodus atau dieksoduskan itu. Sebenarnya gimana dia coba? Gampangnya gini, dance company itu harusnya berjalan bersama Jikustik, harusnya. Boleh dong orang punya project. Betul, karena harusnya yang lain pun punya project, cuman kebetulan saat itu teman-teman nggak ngejalanin. Kebetulan di situ kan dia main bass juga, bukan frontman. Di dance company, Ariel Wahab. Saya konfirmasi. Memang waktu itu ada rencana bikin project masing-masing. Jadi kayak Carlo dan Adit itu sempet mau bikin semacam elektro duo gitu ya. Def Punk semacam itulah. Itu iya memang bener terjadi. Cuma kayaknya sudah rekaman, kayaknya sudah. Tapi jalan atau tidaknya nggak tahu. Ya. Terus Dadi waktu itu memang dia ngerekrut beberapa talent untuk membuat satu platform musik gitulah. Itu juga jalan. Lanjutannya bagaimana nggak tahu juga. Ica saya nggak tahu. Ica harusnya Solo. Ica Solo ya. Harusnya Solo. Ya. Karena posisi kan beda kota, jadi nggak tahu. Ya. Jadi ternyata project-project itu jalan. Nah, bisa pas semua ya ceritanya. Bisa pas. Terus akhirnya? Nah, ketika saya jalan dengan dance company, itu masih sempat manggung dengan Jikustik beberapa kali. Sampai Dadi itu sempat bilang, gimana nih Papa Rock and Roll, Papa nggak pulang, jadi bercandaan antar kita gitu. Ya seru gitu ya. Namun sesuai seperti yang saya bilang di beberapa kali saya cerita tentang kenapa saya keluar dari Jikustik adalah memang ketika saya di sana
album Malam waktu itu. Terakhir ya? Yang terakhir bersama Jikustik itu tidak lagi, jadi gini, Pongki ini ibaratnya kalau ditanya dari buka mata sampai tutup mata tidur itu, sampai tidur, dari bangun sampai tidur tuh isinya konsep, ide, lagu gitu, itu aja yang dipikirin. Nah, ketika manggung pun gimana kita kalau kita giniin, nah itu ternyata tidak lagi membara di situ. Di Jikustik ini kayak apa ya, anyep aja gitu. Anyepnya itu terbukti dari, ini bukti nyatanya ya, ada saksinya, terbukti dari album Malam itu dikerjakan sendiri-sendiri ya. Album Malam itu sedih banget sebenarnya, album yang Selamat Malam Dunia itu dikerjakan sendiri-sendiri, hanya digawangi oleh satu produser namanya Tio Adrian yang sampai sekarang masih jadi sahabat kita semua. Itu dia yang mengatur, oke, Pongki isi ini jam segini di sini, nanti gantian Ica Dadi Carlo gitu. Dan bahaya guys, band kalau sudah sampai bikin album sendiri-sendiri nggak jumpa itu bahaya. Yang bahaya kala itu ya, kalau sekarang sih udah lazim ya. Kala itu kan nggak dong bahaya. Kok nggak ngumpul, tapi karena Jikustik biasanya tradisinya ngumpul dari album 1, 2, 3 itu album trilogi Waktu yang pertama itu kita selalu menyisihkan waktu bareng sehari 2 hari untuk bareng. Oke. Dan itu nanti kita nyampe ke pembicaraan ini ya, dan itu bukti bahwa kita ngerjain bareng itu ada demo-demonya saya simpen. Ada gitu, dan itu akan rilis nanti. Nah itu di luar ini ya, tapi intinya ada buktinya bahwa kita tuh memang biasanya begitu. Tapi yang ini nggak tahu kenapa kok udah sendiri-sendiri gitu ya. Tapi ketika saya membaca literatur Rolling Stone, The Beatles ya semuanya ngalamin gitu loh. Jadi ini yang tidak, jadi semuanya ngalamin, tapi semua punya jawaban yang berbeda-beda. Nah, Pongki ini nggak bisa dengan kondisi seperti itu. Jadi Pongki berpikir kalau saya terus di situ dengan kondisi frekuensi yang seperti itu, bisa mati. Apinya hilang, nggak bisa masak apa-apa. Jadi muncullah Dance Company, lalu kita bikin duet, lalu solo malah enggak, Brian. Aku tuh nggak mikir solo. Enggak. Aku tuh setiap hari selama bertahun-tahun selalu bilang, Bapi, waktunya bikin solo deh, waktunya bikin solo. Abis itu bikin buku ya. Sampai hari ini, ya solo sekarang udah ada, tapi waktu itu tidak mau. Sampai aku harus nelfon Mbak Im dan bilang, Im coba deh Im nih, sahabat lo kasih tahu deh, solo udah waktunya gitu. Nah dulu solo tuh baru 2011. Iya. 11 itu pun karena dipaksa Mbak Im. Jadi aku dikasih aransemen musik. Ini dia tahu laguku kan, ini tak bikinin aransemennya ada 3 biji mau nggak mau harus nyanyi untuk start kamu solo. Jadi udah nggak ada alasan untuk nggak bikin musiknya. Dari situ baru bikin musik sampai sekarang. Jadi sebenarnya solo tuh bukan prioritas. Ica yang pengen solo dan itu diakui Ica di podcastnya Ferdi. Jadi ini jadi kayak nyambung ya semuanya. Jadi saat itu yang terjadi. Jadi saya merasa ini kalau begini saya mati nih, akan terkurung dalam suatu keadaan saat itu ya, suatu keadaan, suatu rumah yang saya dipadamkan pelan-pelan. Nah sebelum mati nih, minyaknya habis, apinya nggak bisa nyala lagi kalau ibarat kompor, mending saya keluar dulu, tapi tidak berani bilang keluar. Itu kan manusiawinya gitu. Lah gimana mau bilang keluar, wong itu nafkah saya bertahun-tahun kan, dan itu teman-teman saya dari kecil gitu. Lalu makanya yang keluar adalah vakum. Kalimatnya saya ngomongnya ke Adit Yan waktu itu. Jadi Brian dengar sendiri dari saya. Saya ngomong ke Adit yang jelas ya. Kalau yang lain itu saya ngomongnya separatis. Jadi nggak dalam suatu rapat. Aku paling benci rapat di Jikustik itu. Tolong dicatat teman-teman, sampai sekarang jangan ajak saya rapat. Karena buang-buang uang juga, setiap rapat dia harus ke Jogja bayar tiket lagi. Iya, macem-macem lah. Kita sama-sama ada di dalam situ kan kita tahu. Tapi rapat itu kadang diperlukan, cuma saya nggak pernah mau ya, ribet lah. Nah, saya ngomong sama Adit gini, Dit, kayaknya aku udah nggak sanggup lagi nyanyi sama kalian. Itu terakhir manggung di PRJ 2008 apa 2009 saya lupa, 2008. Nggak sanggup lagi nyanyi bersama kalian, itu habis manggung. Saya mau berhenti dulu, nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau terlibat dalam proses kreatif apapun dengan Jikustik. Adit cuma bilang, oh gitu doang jawabnya. Terus jadi aku pulang, itu di lobi hotel tuh aku pulang. Di situ udah kayak separuh lega, separuh panik. Nah, nyambung ke ceritanya Sofi yang apa? Gimana ini? Selama seminggu itu nggak bisa mengutarakan. Karena aku sudah buat separuh keputusan, tapi aku bilang vakum aja statusnya. Nah,
Itu terakhir ketemu manggung dengan mereka ya, setelah di fase itu ya terakhir ketemu. Jadi saya nggak tahu lagi habis itu ada apa. Dari Jigustiknya sendiri sebenarnya sempat ngeluarin rilis nggak sih bahwa udah kita sudah tidak bersama Pongki? Enggak kayaknya ya. Sampai hari nggak ini ada. Nggak ada. Karena mereka mungkin nunggu ya. Ya. Jadi sebelnya mereka sama saya itu kan, iki ini orang mulai-mulai gitu, kayaknya gitu. Kayaknya ya, kayaknya. Jadi, kalau kan apa sifat-sifatnya teman-temanku ini? Kayaknya itu yang ditungguin. Ya nggak salah juga sebenarnya. Ya nggak salah, teman. Iya. Itu loh, kata kuncinya itu sebenarnya ya koncone gitu, bukan orang asing gitu. Iya. Mungkin agak beda dengan kasus Brian, nanti kita bisa analisa. Brian kan datang bukan dari teman dari awal gitu. Brian datang kayak dipekerjakan, di employ, rekrut, nah direkrut gitu, sehingga mungkin situasinya agak berbeda. Iya. Yang jelas, kamu nggak mau nanya waktu itu perasaan saya gimana sebagai istri? Perasaanmu gimana? Yang suaminya akan kemungkinan kehilangan privasi, kamu nggak nanya? Iya, aku tuh selalu yakin kalau aku nggak nanya karena aku yakin it's gonna be okay saat itu. Kamu jelasin ke aku juga kok is gonna be iya, okay. Karena aku yakin, makanya nggak pernah nanya. Ini dalam suami istri itu memang ya akhirnya kita belajar dalam bertahun-tahun perkawinan bahwa komunikasi itu penting sekali. Karena waktu itu aku juga tebak-tebakan biar tahu aja kayak kamu tuh maunya apa sih? Ya aku sih pada saat itu sebenarnya senang ketika akhirnya kamu aku menentukan aku keluar dulu deh. Masuk sama cerita Brian tadi 2009 kan ya? Itu kejadian 2008 tengah. 2009 jadi ketemu di festival itu jadi juri. Masuk kan? Cocok. Ya. Oke. Berarti sampai sekarang semuanya terbukti jujur ya? Sinkron. Karena puzzle-nya masuk. Tunggu, tapi ada yang aku juga kepo. Waktu itu kan Pongki keluar vakum. Kan Ica kan masih di situ. Sementara waktu keluar itu kan kamu ngomong sama Adit tuh yang di PRJ, yang tadi kamu bilang. Iya, dalam konteks itu ya. Ica kan ngambek sama kamu. Oh marah, iya, kan? Ica biasa kalau marah sama aku tuh biasa. Ica ngambek itu biasa kita tahu. Tapi sorry ya Ica, love you. Oke. Tapi Ica itu ngambek sama kamu kan? Kesel kan dia? Marah ya. Oke, wait, tahan. Waktu itu Ica kelihatan ngambek nggak sama Pongki waktu kamu baru masuk? Nggak cuma Ica. Oh semua? Iya. Carlo tuh manis loh. Iya. Oh Carlo iya, terluka di hatinya. Oh Carlo juga. Adit juga? Iya. Oh. Ya bukan ngambek yang. Wait. Kamu taunya kesal. Kamu taunya ngambek karena misu-misu. Terus kamu pas dengar mereka diem atau mereka akhirnya berani untuk ngomong? Ya kan sedikit banyak kan mereka teman-teman itu kan cerita juga ya. Jadi menceritakan bahwa kala itu kita memang sudah selesai kontrak dengan label dan lain sebagainya. Iya betul. Terus akan ada rencana untuk album selanjutnya yang ke-9. Tapi dalam rencana itu ternyata Mas Pongki vakum. Terus vakumnya sampai kapan? Jambuh gitu, nggak tahu. Emang vakum ini kata-kata yang menyebalkan sih. Iya. Oh ya mas, ya sih ya mas. Oh jadi kamu terima tiap hari itu kamu dengar. Oh gitu. Kamu jadi tempat curhatannya kekesalan mereka terhadap saya. Kasihan loh dia masih umur muda begitu. Hebat kamu, hebat. Luar biasa loh dia. Salut kan? Iya. Yang apa? Si Sun Gokongnya kemana-mana ini. Iya. Pendetanya yang menerima Iya, Mas. Yang lain jadi Sun Gokong juga di sana. Apa Dragon Ball berapi-api. Iya, Mas, sabar. Udah sabar. Itu status vakum ya, belum personil. Status vakum. Status apa? Additional. Sorry. Sabar. Akhirnya dibilang nggak additional itu kapan? Abis dahsyat itu. Iya, abis Mas Pongki kirim surat itu. Ya itu 2009. Itu aku nggak tahu. Enggak, 2011. Jadi yang kamu kirim surat. Jadi gini, Pongki vakum 2009. Enggak, ya hitungannya 2008, 2009 Brian masuk. 2008 pertengahan akhirnya gejolak itu semakin boiling. 2009 kamu bilang vakum. Yes, sampai 2008 ke 2009 itu udah vakum. Udah bilang vakum. Jalan Dance Company ya. Jalan Dance Company project sendiri yang udah jalan dari 2007 sebenarnya. Terus ketemu Brian ini 2009. ketemu jadi waktu jadi juri, kamu nyanyi, ditawarin jadi additional. Yes. Sampai 2011 ketemu di Dahsyat. Udah kirim surat belum Bapak? Saya tulis surat karena Dahsyat itu. Oh, setelah ketemu di Dahsyat. Beliaunya kirim surat itu after Dahsyat persis. Oke, cocok. Jadi kita waktu itu kan tinggal di satu mes gitu ya. Tinggal di satu mes.
kebetulan di Jakarta. Abis acara televisi itu kita pulang ke mes. Disitulah ada email masuk barengan gitu. Oh, Iya. gitu. Email masuk barengan. 1, 2, BBM 3, ya? 4 pada buka handphone semua. BBM. Nah itu ceritain, masih- aku nggak tahu itu. Ini Iya. aku nggak tahu. Nih, Pada versi dia nih, versi dia. Oke, terus. Pada masih pakai BB kalau nggak salah ya waktu itu. Terus pada buka email, di situ pada baca masing-masing kan, diem gitu. Saya ngeliatin doang juga gitu. Pada dia, terus Bri sini Bri. Oke mas. Dapat surat dari Pongki. Oh iya, isinya sudah fix resign. Kau masuk ya. Gitu. Oh gitu. Oh gitu doang. Gimana sih Jikustik? Cuman gitu doang. Mau apa kek, orangnya dibikinin welcome apa kek, udah 2 tahun ganjelin loh. Aduh, kok aku yang Jangan marah? marah. Aku soalnya udah jiwa bude-budeku tuh keluar. Piye tadi? Rating langsung naik pas kamu marah. Oke, jadi kamu kirim Oh surat. itu gitu ceritanya. Gini. Wait, kan kita udah tahu nih, terima Kirim BB, email ya, kirim email. semuanya. Oke, kamu terima. Dah, kamu tuh kirim surat tuh kenapa? Karena kamu melihat di dahsyat mereka udah sinergika atau Tidak, bukan. Karena saat itu ada 2 penggerak utama kenapa saya kirim email hari itu. Betul, karena dahsyat. Dan saya berterima kasih justru sama RCTI karena membuat kita ketemu dan membuat saya menulis surat itu. Oke. Yang alasan nomor 1 adalah saya merasa ada dari beberapa teman-teman itu yang tidak memandang saya sudah beda gitu. Tidak wajar ya, kesal gitu. Tapi ada yang berusaha untuk make connection, ada yang trying to cut the connection. cocok. Dia juga tadi bilang ada yang Yeah. peluknya nanggung, Yeah. ada yang peluknya kayaknya rindu. Ya, ini time frame-nya saat itu loh ya. Ini Ya. itu sudah lewat, makanya dengan gampang kita ceritakan. Jadi ada yang trying to make connection, ada yang trying to cut the connection. Yang mana itu semua saya maklumi, tapi kan tetap aja kena juga gitu, di sentimentalnya kena. Itu satu yang utama. Yang kedua adalah saya juga merasa bersalah juga. Kayaknya saya harus segera ambil keputusan. Kalau enggak berat langkah saya, mungkin juga berat langkah Jikustik format baru. Oh. Gitu, karena kamu kan- buka gridlocknya. Aku kan kayak jagoan. Vakum bisa balik kapan aja. Itu kan enggak. Terkesan aku nggak- sombong sekali. Terkesan jagoan, terkesan sombong. Nanti Sorry motong sebentar. Jadi kala itu kita sempat mendiskusikan untuk membuat sebuah nama baru. nah ini aku nggak tahu Wah, nih. ini seru nih. Eksklusif. Kita sempat berdiskusi. Sorry. Lah. Ngamuk vokalisnya. Sound effect. Aku melakukan kesalahan dalam pengiriman. Oh iya. Ini. Jadi kayak diingetin lagi apa yang saya akhiri saat itu nyampe ke orang yang pertama kali meliput menyaksikan Jikustik dan menulis Jikustik. Itu ajaibnya Tuhan tuh di situ. Melepaskan figur seorang Pongki Barata di Jikustik itu tuh susah banget. Lebih lama kamu? Lebih lama saya. Iya, lebih lama Hebat dia. loh. Kamu bertahan di band itu lebih lama dari dia. Lebih lama Oh dia. ya, hebat kamu berarti. Iya. Jadi kita harus mati-matian membuat karya yang totally berbeda dengan konsep yang sangat berbeda. Itu semua yang lain setuju dengan konsep ini tadi. Yang lain 3 yang lain setuju. Sebentar, Bapak, ini acara. Oh iya. Jadi yang Jadi lain yang setuju. lain itu setuju. If Iya, you iya. could have your way pada saat itu, maksudnya masuk Brian di situ gimana? Kalau Maunya ada- gimana? Maunya gimana?